Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, oh, bertatapan dengan wajah-Mu, memandang keindahan-Mu di tempat kudus-Mu. Ku rasakan hadir-Mu, Kau hadir di sini. Oh, di ruang maha kudus-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku angkat hatiku, ku pandang keindahan-Mu. Saat ku menatap-Mu, Kau tersenyum, ku rasakan besarnya kasih-Mu. Ku datang padamu dengan segala kelemahanku, dan ku tersungkur, ku bersyukur Kau selalu menerima diriku.
ku sembah kau, kau yang baik. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau di dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau di dalam roh dan kebenaran. Kau layak disembah. Hadiratmu di tempat ini penuhi hatiku, penuhi hatiku. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Saat Kau hadir, ku rindu selalu diam di dalam bait-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah
memenuhiku, memenuhiku, mengalirlah, penuhilah, urapilah. Ku butuh hadirat-Mu di setiap waktu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, penuhiku, ku rindu selalu diam di dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Tuhan. Hati kami melimpah dengan segala ucapan syukur. Kami naikkan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah memelihara kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami rasakan kemurahan-Mu, kami rasakan pemeliharaanmu, kami rasakan kecukupan yang daripada Tuhan yang telah memelihara kami sepanjang minggu ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, kami memulai kebaktian pagi hari ini Tuhan. Mari di mana saja kami berada, dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami berjauhan Tuhan, tetapi satu perkara kami percaya, Roh Allah sudah menjangkau kami, Roh Allah sudah melingkupi kami, haleluya. Karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau berbuat bakti kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mau siapkan baik tubuh, roh, dan jiwa kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Ya. Walaupun jauh di mata, tetapi dekat di hati. Karena ada kasih Tuhan yang sudah mempersatukan kita. Ada haleluya? Kurang keras. Ada haleluya? Puji Tuhan. Mari kita mau pujikan satu pujian. Lebih dalam ku menyembah.
Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ya, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Mungkin sendiri, mungkin bersama dengan keluarga yang lain. Tidak menjadi halangan kita untuk kita mau tinggikan nama Tuhan. Ada Yesus yang akan menolong saudara dan Bapak Ibu pagi hari ini. Mari kita memujikan lebih sungguh lagi. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kebesaranmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Darahmu Tuhan yang sudah melayakkan kami. Haleluya. 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 Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku memuji dan besarkan namamu lebih dalam lagi. Haleluya, 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 haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran selamanya. Pujikan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sudah menyembah Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kita memuji Tuhan dengan sukacita bahwa Dia tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya, tak pernah kecewa. Angkat suaramu, tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Tak pernah kecewa, ku iring Yesus, amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, kuat selamanya. Tak pernah kecewa, tak
Bapak Ibu Saudara, manah ayam yang dan tentrem itu tidak bisa dibeli. Indomaret tidak menyediakan. Tetapi hanya Tuhan Yesus. Dia yang tidak pernah mengecewakan dan dia berjanji akan menyertai kita apapun keadaan kita. Ya, dunia boleh dilanda dengan COVID-19, tetapi percaya Tuhan, Dia adalah penolong yang setia. Kita mau taruh hidup kita hanya di tangannya Tuhan. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Biarlah hidup kita, hati kita, percaya kita mau taruh di tangannya Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Bapak Ibu, Mbah Kakung Putri pitados kalih Gusti Yesus. Hidup kita mau taruh di tangannya Tuhan. Karena tangan yang berlubang paku itu yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita. Haleluya. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami percaya pujian kami sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan sudah menolong hidup kami. Tuhan sudah campur tangan dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan, apapun kata firman Tuhan pagi hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk dibentuk, untuk diproses lebih dalam dan dalam lagi, untuk kami mengenal Tuhan, mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami mau duduk dengan tenang, Roh Kudus memimpin kami, Roh Allah menguasai hidup kami, sehingga ketenangan itu menjadi bahagian kami untuk kami sambut firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada hambanya dipersilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita semua, tapi sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan melalui hambanya di tempat ini, Bapak Pendeta Yonatan yang sudah mempercayakan saya untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal 62. Ayat ini adalah ayat yang sudah sangat terkenal. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji nama Tuhan. Ayat yang sudah kita baca ini adalah ayat di mana pemazmur ketika dia mengalami satu perasaan yang tidak tenang, ketika dia mengalami satu perasaan yang tidak nyaman di dalam dirinya. Memang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di dalam satu persoalan, ketika kita berada pada satu tekanan hidup, maka saya yakin ada 3 unsur kehidupan dalam hidup ini yang akan mempengaruhinya. Yang pertama kalau kita perhatikan adalah unsur tubuh atau unsur batin kita. Tubuh kita akan berkata bahwa ketika kita ada di dalam persoalan, kita mungkin susah untuk tidur. Kita mungkin susah untuk makan. Jiwa kita akan berkata, aku tidak akan tenang. Sehingga muncul ada banyak hal-hal, baik itu kecurigaan dan sebagainya muncul. Tetapi kalau ayat yang kita baca ini kita perhatikan, kita telusuri, ada 3 hal tersebut yang menyebabkan kehidupan kita tidak akan merasa tenang dalam hidup. Tetapi Alkitab memberikan penjelasan kepada kita melalui ayat yang kita baca. Kalau kita ingin hidup tenang, kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, maka kita perhatikan di dalam ayat ini. Yang pertama kita perhatikan ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dunia pada hari-hari ini membutuhkan ketenangan. Manusia yang hidup pada hari-hari ini butuh yang namanya ketenangan. Sebab ternyata melalui peristiwa yang kita alami hari-hari ini membuat kita tidak tenang. Efeknya adalah kita mulai mencurigai satu dengan yang lain. Kita tidak boleh berdekatan. Kita harus hidup berjauhan. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita boleh dianjurkan untuk berjauhan dengan sesama kita. Tetapi satu hal, kita tidak boleh berjauhan dengan Tuhan. Katakan amin. Berjauhan dengan manusia okelah, masuk akal karena dengan masalah COVID yang ada. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya dikatakan bahwa kita harus mendekat. Semakin hari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Karena ternyata ketika kita mendekat dengan Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kekuatan di mana jiwa kita ini merasa tenang. Jiwa kita ini merasa nyaman. Jiwa kita ini merasa tenang walaupun ada begitu banyak masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi Tuhan mau ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan ketenangan dalam diri kita. Mau hidup tenang, dekatlah dengan Tuhan.
Di balik ketenangan juga firman Tuhan menjamin kepada kita bahwa di dalamnya ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat kita tenang, disitulah kita merasa kuat. Dunia hari-hari ini melalui pengalaman COVID-19 berusaha agar supaya tubuh kita ini kuat. Makan yang banyak, makanan yang sehat. Tetapi juga itu adalah persoalan. Mau makan banyak kalau nggak ada beras. Mau makan yang sehat-sehat, mau belinya pakai apa? Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini memberikan kekuatan. Ternyata firman Tuhan berkata kita ini hidup bukan saja oleh roti. Kita hidup bukan saja oleh makanan. Ya, tubuh kita perlu makanan. Tetapi ketika kita merasa tenang karena kita dekat dengan Tuhan, maka saya yakin semua yang kita butuhkan itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang kita perlukan pasti akan diberikan oleh Tuhan. Makanya pertama kita harus hidup tenang dulu. Kita harus hidup tenang, jiwa kita ditenangkan. Jiwa kita ditenangkan dan yang akan membuat kita tenang itu adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kita sudah kuat, imun badan kita sudah kuat, imun rohani kita sudah kuat, maka saya yakin apapun yang terjadi pada hari-hari ini, itu semua tidak lepas daripada seizin daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan kepada kita jelas pada malam hari ini. Di mana pertolongan Tuhan itu tidak ada di tempat yang lain. Dunia yang kita temukan, di dunia yang tempat kita tinggal malam hari ini tidak akan menjamin untuk kita mendapatkan ketenangan. Tetapi saya yakin melalui kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan membuat kita semakin kuat lagi. Karena ternyata pertolongan Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Nah, ayat yang selanjutnya saya bacakan lagi. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Orang yang kuat pasti tidak akan goyah. Orang yang kuat pasti tidak akan takut menghadapi persoalan. Tetapi orang yang kuat, dia akan mampu melewati setiap tantangan, setiap persoalan yang datang dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetaplah kita dekat dengan Tuhan. Maka saya yakin disitulah kekuatan Tuhan akan diberikan kepada kita. Sehingga Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Dan akan memampukan kita. Ada begitu banyak hal yang ditanggapi oleh setiap orang dalam pengalaman COVID-19. Kalau kita perhatikan bahwa ada banyak pelajaran yang sebenarnya yang bisa kita ambil. Kalau kita telusuri kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kita sedang hidup di zaman di mana zamannya Yesus. Zamannya Yesus, kita perhatikan waktu keluar rumah harus cuci tangan. Keluar dari rumah cuci tangan dan kembali ke rumah cuci tangan. Jadi sebenarnya kita bersyukur untuk pengalaman ini, bahwa sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan satu kondisi hidup sama dengan seperti Yesus. Di sisi lain, kalau kita mungkin diajarkan oleh pengalaman ini agar supaya kita tetap bersih, supaya kita tetap sehat, puji Tuhan. Melalui peristiwa ini ada banyak orang berargumen, apakah COVID ini munculnya dari setan atau munculnya dari Tuhan? Tetapi buat kita pada malam hari ini, mau dari mana saja COVID ini, itu enggak penting. Sebab kalau kita telusuri kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkata bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, itu semua tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 18 dan 19, berkata bahwa rambut pun di kepala kita yang jatuh, itu Tuhan tahu. Rambut yang jatuh dari kepala kita Tuhan tahu. Artinya Tuhan hitung.
Sebegitu dalamnya Tuhan itu memperhatikan kita. Mungkin kita akan berkata, wah Tuhan itu apa tidak ada pekerjaan lain? Tidak. Tetapi buat kita itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada bersama kita. Tuhan itu selalu perhatian dengan kita. Itulah sebabnya pada malam hari ini, apapun yang sedang terjadi, mungkin kita berkata, inikah hal yang buruk buat saya? Inikah hal yang terburuk buat saya? Tetapi saya yakin bahwa yang terburuk sekalipun Tuhan pasti ganti dengan sesuatu yang baik. Kita ingat pengalaman Ayub. Awalnya dia mengalami keburukan. Kita mengingat hal Yusuf. Awalnya dia juga mengalami hal yang buruk. Tetapi satu hal, di balik setiap persoalan ada hal-hal yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Saya yakin setelah COVID ini kita semua akan Tuhan nyatakan sesuatu hal yang baru untuk kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tetaplah hidup sehat, tubuh sehat, cuci tangan, pakai masker. Kalau mau bepergian, ikutilah anjuran pemerintah, itu baik, itu bagus. Tubuh kita kuat, imun kita kuat, jiwa kita juga harus tenang. Salah satunya adalah kita harus hidup semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan membuat kita semakin menyadari bahwa hidup ini adalah hidup karena Tuhan. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Karena di dalam dunia ini tidak ada pertolongan yang sejati yang akan diberikan selain pertolongan Tuhan itu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita sampai selesai musibah atau virus COVID. Kita berdoa kita semua ada dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk kami dapat memiliki ketenangan di dalam jiwa kami. Untuk kami dapat memiliki ketenangan di dalam hidup kami ini. Kami butuh Tuhan untuk semakin mendekat kepada kami. Dan kami juga mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan ampuni kalau hari-hari ini kami tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi melalui peristiwa ini kami mau belajar semakin dekat dengan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Kami membutuhkan ketenangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ada di dalam hidup kami. Dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkaryalah Roh Kudus. Biarlah firman-Mu pada saat pagi hari ini mengubah kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita mau tetap dekat dengan Tuhan, kita mau tetap ayem, tentrem, derek Gusti Yesus sampai selama-lamanya. Karena Ia berjanji ya dan amin. Pujikan nama Tuhan. Sebagai respon dari firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
sekali lagi. Bapa, terima kasih. Ini hati kami Tuhan, ini ucapan hati kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih kami naikkan kepadamu. Ibadah kami di sepanjang pagi hari ini Tuhan sudah tolong dari awal pertengahan sampai selesai. Dan kami yakin sebagaimana kami datang di tempat ini dalam keadaan berkat Tuhan, kami juga akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kita semua mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini, besok dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti acara kebaktian pagi hari ini. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Kami mengucapkan ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberkati dengan panjang umur, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Tetap ikuti saran pemerintah. Jangan lupa selalu cuci tangan, jangan lupa pakai masker bila keluar, tetap jaga jarak, dan tetap berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan di rumah aja.